kemarin udah ngomong sama kamu. Kalau kamu mau proses di sini nunggunya pasti lama. Karena ada beberapa anak yang kasus polisi kayak gitu sampai 6 bulan. Dan 6 bulan bukan janji pasti turun visa. Iya. Kenapa, Mbak? Alah, Mbak. Terus? Terus dia cancelkan visaku dari tanda tangan. Kemarin aku pergi ke imigrasi kan, takutnya aku overstay kan. Jadi aku pergi ke imigrasi, aku nanyain imigrasi, terus kata imigrasi nunggu telepon lagi dari imigrasi kan. Terus? Ya, terus kata orang ini yang bantuin aku mau beliin tiket biar takutnya juga overstay katanya, jadi beliin aku tiketnya tanggal 15 Miss, jadi nggak ada waktu lagi. Siapa yang beliin tiket? Ada orang yang bantuin. Ada orang yang bantuin Iya. kamu beli tiket sampai NTT? Iya. NTB? Iya, NTT. NTT. Terus prosesmu gimana? Terus kan imigrasi bilang waiting recall katanya gitu kan. Ada kertas-kertas dari imigrasi nggak, Dinya? Memang nggak kasih. Kamu laporan ke sana kan kasih waktu toh, ada surat merah kan kamu? Belum dikasih. Ada surat putih nggak? Belum. Mengisi data-data apa aja yang perlu? Belum. Kemarin cuma aku kasih tahu masalahku, terus dia tulis gitu kan. Terus dia bilang minta nomormu, udah dia ngambil nomor. Oke, nanti kita call kamu gitu kan. Kan aku bilang kan kata agenku yang kemarin itu yang ngurusin yang dapat majikan ini kan, katanya you must to settle all your case, katanya imigrasi bilang kamu harus settle dulu case-nya gitu. Jadi aku ngomong ke imigrasi, jadi imigrasi bilang kita telepon nanti untuk masalah case-nya itu, katanya gitu. Kalau kita di sini bukan urusannya kita, ada lagi yang ofisialnya yang mengenai kasus casemu itu, katanya gitu. Jadi tunggu aja nanti mereka telepon, katanya gitu. Jadi nggak ada kasih apa-apa surat. Oke. Dari awal kan aku bilang kamu harus pulang. Iya. Dari awal kamu telepon aku sudah tahu bahwa kasus ini tidak cepat dan tidak mudah. Aku udah bilang perkiraan 3 bulan sampai 6 bulan, dan sekarang masuk ke 3 bulan kan kamu? Ya. Masuk ke 3 bulan kan? Dan maji kamu yang baru nggak kuat kan? Iya. Ya, aku sudah menduga. Kenapa? Kenapa kemarin ada anakku yang bisa sampai nunggu 7 bulan? Karena majikannya sanggup nunggu. Dia tunggunya di Hong Kong ya, Mas? Tunggu di Hong Kong? Tapi visanya turun? Turun 7 bulan. Wow. Kamu lihat di YouTube ada 7 bulan turun. Dia telepon aku sambil nangis-nangis. Karena apa? Dia yakin bahwa dia bisa. Keyakinanmu aja nggak cukup kalau sebelahmu nggak yakin. Jadi majikanmu yakin nggak? Itulah aku kan bilang kan sama agenku, please tell my employees just give me time. Dia bilang aku akan usahain karena caseku kan bukan aku yang mukul anak majikan, kan anak majikan gitu kan. Maksudnya kasih aku waktu gitu, aku nyelesain dulu. Tapi majikan gue bilang ini tanggal 26 dia mau aku tuh langsung masuk kerja gitu. Kalau lewat dari tanggal 26 dia nggak mau karena dia kan duduknya di kursi roda. Lalu kan kemarin kamu bilang sama aku, Miss kan bisa, Miss. Kak Jerry bilang bisa, aku bilang tidak semudah itu. Betul. Aku udah dari awal udah bilang, kamu dengarkan rekaman lagi, aku bilang tidak semudah itu. Tapi kamu bisa mencoba, karena yakin buat kamu tidak cukup. Kamu harus meyakinkan majikan dulu. Iya, betul. Kecuali kamu sudah bekerja sama dia, terus majikan suka, terus gimana-gimana, mungkin nggak ada masalah. Karena anakku itu nggak kerja di situ, tapi majikannya bilang, nggak apa-apa, aku nunggu kamu. Karena dia suka banget sama kamu gitu loh intinya. Jadi kalau dia cuman dibandingkan dia lebih cepat, dibandingkan dia lebih cepat, pasti pilih yang cepat. Rezekinya ya. Karena itulah susah juga ya Jaya. Karena gini loh, kamu yang dipukul, kamu yang laporin, dan kamu yang kalah, dan kamu yang salah. Angkatan aja dulu Mbak, angkatan aja dulu. Jadi ya itu makanya kemarin lihat kan di YouTube ada yang anak sampai dipukul gininya, sampai berdarah. Kenapa dia nggak laporan? Semua orang menyalahkan dia, kenapa nggak laporan? Tapi kalau laporan siapa yang kalah? Contohnya kamu laporan polisi kan? Iya. Siapa yang kalah? Aku sendiri. Aku yang gali lubang masuk lubang sendiri. Ini dia yang dipukul anak majikan loh. Dia yang panggil polisi loh. Dia yang ditangkap loh. Dia yang dipukul, dia yang ditangkap, dia yang dibuang, dia yang diintermini, dan dia yang kasus. Dia yang dipukul loh. Sekali lagi dia yang dipukul. Dipukul anak majikan. Anaknya enak loh teh. 6 anaknya. Aku sendiri Kecil-kecil. Iya, kecil-kecil yang
ditambah lagi 3 tahun. Umurnya berapa? Yang pertama 14. 14, Beda-beda 1 tahun aja sih. 14, 13, 12. 12, 12. 11, terus 3 tahun. Dia yang disiksa ya. Dia yang dipukul. Ya Allah. Aku lagi tidur di dapur di lantai lagi, tahu nggak ada kipas, nggak ada AC. Tapi Dipukul aku apanya nih kamu, Dok? macam-macam lah. Macam-macam lah, Miss. Waktu itu memang dia tendang aku, terus dia Dia yang panggil polisi, dia yang dikasusin dan dia yang dibuang. Dan dia tidak digaji. nggak dikasihin 1 bulan gaji. Ini loh, Dok, yang saya bilang. Saya selalu bilang sabar. Kalau kamu masih butuh uang, kenapa saya selalu bilang saya tidak maksa kamu kerja, tapi kalau kamu masih butuh uang, ya ngalah. Kalau enggak kita kalah. Kenapa anak yang kemarin sampai darahnya mengecucur itu aku marah sama dia? Kenapa kamu nggak laporan agent, nggak laporan polisi, nggak laporan apa-apa? Miss, aku butuh uang. Aku masih butuh uang. Nangis tau nggak? Karena kalau lapor ya ini contohnya. Kalah kita. Sebenarnya sih, Miss, aku waktu itu ya nggak itu, aku telepon warga memang salah aku ya, karena udah sakingnya sakit sedih gitu dari 1 tahun sampai 8 bulan itu aku dipukul tiap hari. Kurang Bahkan 3 bulan udah dia finish. aku cuma Merintingan. ya bukan 1 orang aja anaknya mukulin aku, terus majikan gitu nggak pernah itu, jangan kan Nggak dia peduli. belain aku mau itu kalau dia mukul dia negur anaknya gitu biar anaknya itu tahu oh ini Salah. salah gitu kan, tapi dibiarin. Terus kalau aku bilang majikanku marah balik, jadi anak-anak itu makin marah jalela gitu loh mukulin aku, jadi kayak sedih banget. Jadi waktu itu aku bilang lah sama, karena sakit banget perutku kan sampai aku kincing, Ditendang itu. ditendang, didorongin kursi. Terus aku bilang sama mamku marah gitu. Aku telepon lah sama workers helper, aku bilang gimana aku ini anak majikanku mukul, aku bilang perutku sakit sampai aku kincing gitu, anak boleh nggak aku gimana caranya. Terus workers helper bilang, Mbak kamu sekarang telepon polisi biar nanti majikanmu bawa ke dokter gitu kan. Jadi aku nggak berpikir sama sekali hari itu aku keluar, karena aku betah-betahin pengennya finish gitu ya, walaupun aku dipukul tiap hari, aku tidurnya Sudah di lantai. setiap hari dipukul, dia tidurnya di lantai loh Di dia. lantai. Aku nggak ada kipas, nggak ada AC, nggak apa-apa. Kita Aku langsung pindah aja. Nggak bisa mama sayang, nggak bisa. Makanya dia pun bertahan agar bisa finish. finish gitu. Terus aku telepon polisi, bukan bermaksud aku mau keluar. Polisi datang, mana suruh saya keluar gitu. Jadi kayak rasa mimpi gitu, nggak percaya gitu ya Allah. Maksud dia adalah panggil polisi untuk menyelesaikan masalah, bukan panggil polisi untuk keluar. Tapi dia lupa satu hal. Kalau kamu panggil polisi di rumah majikan, maka yang kalah siapa? Kita ya, Miss. Betul. Kalau kamu telepon aku waktu itu, Dok, mungkin aku nggak akan nyuruh kamu keluar. Maka aku akan tanya satu, masih butuh uang nggak? Kalau kamu butuh uang, bertahan dulu kurang 2 bulan. Ya saya tahu itu tidak benar, tapi sekarang Iya, betul. paham nggak maksudku? Mungkin ide saya nggak bagus, tapi kamu sudah dipukulin 1 tahun 8 bulan loh. Dan saat kamu lapor polisi, kamu masih salah. Iya, itulah sedih banget ya, Miss. Sedih, aku kecewa banget. Sama temanku semua juga pada marahin. Kenapa kamu nggak betah? Maunya kamu sabar aja, kalau anaknya mukul lari. Tahu lah. Iya, saat lari. itu aku benar-benar Pusing mah, dia sudah nggak mampu dan dia nggak ada tempat. Jadi saat dia curhat dibilang polisi, oh ya panggil polisi mungkin lebih aman gitu, mikirnya satu. Menyelesaikan masalah. Dia tidak berpikir bahwa kalau dipecat seperti, kalau saya kan selalu ngomong, oke, kamu lapor polisi sekarang, sudah siap resikonya, nggak usah kerja, pulang Indonesia, siap. Kalau kamu bilang belum siap, yaudah berhenti dulu, tunggu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Itu cara seseorang beda-beda. Karena saya selalu bilang, ingat aku cuma ngomong, yang nanggung kamu. Jadi aku selalu bilang, ingat ya, resikonya ada di kamu. Saya cuma ngasih solusi. 1, kalau saya bertindak sama majikan, ada 2 kemungkinan. Majikan semakin baik atau majikan semakin jahat. Iya. Majikan semakin baik kamu dipertahankan, majikan semakin jahat kamu dikeluarkan. Iya. Jelek-jelekan. Jadi kadang-kadang saya emosi, tapi saya tidak ada akses untuk ke majikan langsung gitu loh. Dan saya tuh sedihnya saat sudah nyata-nyata dipukul, kalian kalah itu loh. Paham nggak maksudku? Adalah Nggak ada keadilan. Iya, kok aneh ya. Kita yang disiksanya, kita yang kalahnya gitu ya. Mereka. ya sama kayak kasus pelecehan itu loh, Dok. Iya, pelecehan itu. Apa nunggu diperkosa dulu baru ditangkap? Iya, benar. Paham nggak maksudku?
itu. Iya. Masih disentuh-sentuh kan nggak kurang. Nah, ini yang saya nggak paham. Ini nyata dipukul loh. Sampai dia ditendang sama kursi itu terkencing itu loh. Iyalah. Dan kalah. Waktu ngelaporinnya dikasihin buktinya juga. Ya kalah, dia keluar, disuruh ke pintu, nggak boleh masuk lagi. Polisinya itu gimana ya? Bukan gimana, Mbak, kan itu rumah majikan, tidak salah, polisi tidak salah. Polisi tidak salah, ini majikannya. Bukan, itu rumah majikan. Kalau saya tidak suka dia, saya suruh dia keluar. Siapa yang bisa melarang? Ini rumah saya loh. Iya. Ini rumah saya loh. Polisinya manut Loh, polisi kalah, Mbak. Polisi tetap kalah. karena itu rumah dia. Karena itu rumah dia. Polisi masuk di rumah dia pun kalau nggak diizinin sama majikanmu cuma di depan pintu, bener nggak? Iya, nggak boleh masuk. Dan dia udah nggak boleh masuk lagi. Oh, dia nunggu lagi di situ dipanggilin polisi lagi kok. Iya, aku karena dia kan suruh saya nulis. Katanya definisin. Finisin gitu. Maksud majikan definisin, iya finish hari ini kamu keluar. Iya. Bukan finish kontrak, definisin berarti di interminate finish. Today you're finish. Dia miss kan dia bilang, today you finish your contract. I tell the government if I have Ya, financial finish. reason gitu. Bukan, iya finish your Terus contract aku today. bilang sama dia, Mom, I want to finish because I finish in December, so please let me I finish my contract. No, today if you finish also it's same like you finish 2 years you working with me. Dia Iya. bilang gitu. Working with her, tapi bukan imigrasi. Ya, pintar dia ya. Pinter. Kan kamu bilang finish kontrak sama definisin. Definisin artinya adalah sekarang kamu pergi, finish. Kamu nggak usah kerja lagi, finish. You are done. Kerja. You are done. Finish. Bukan finish kontrak. Makanya aku waktu itu dia bilang, I tell the government kan. Tapi aku memang lawan, aku bilang aku nggak mau keluar, aku nggak mau sama polisi juga. Nggak boleh, itu rumah Tapi majikan. dia bilang, no, you today you finish, your employer say you finish, so you just follow the law, you write. You go. Dia bilang tulis itu surat. Memang majikanku tuh surat tulis kita dua itu menyetujui. Mutual agreement. Kita dua Salah ini, menyetujui gitu katanya. Karena aku kan udah kayak Blank gitu. ketakutan juga udah blank gitu, itu polisi juga marah-marahin saya kan. Jadi ya udah aku mikirnya oh ya udah deh. Karena itulah kenapa saya selalu bilang HP saya kalau nggak urgent banget jangan ditelepon. Jadi kalau yang kayak gini kan aku nggak bisa ngangkat. Lah masalah-masalah sepele yang pacaran yang apa itu jangan telepon di urgent gitu loh. Aku selalu bilang biar saya tuh nggak gopoh yang masalah sepele itu sebaiknya jangan telepon gitu loh, datang aja ke kantor. Jadi kayak gini pas dia tengah malam diusir ketakutan kan aku malah males ngangkat telepon karena kalian pertanyaannya nggak jelas kadang-kadang. Sebenarnya kalau kayak gini dia ketakutan, bingung, dibentak-bentak polisi, kan aku ada track recordnya juga gitu loh. Iya. Berarti sekarang jadinya gimana dia? Aku Terlantang-lantung dia harus pulang Indonesia. harus pulang Indonesia tanggal 15, makanya aku datang sini Miss kalau bisa bantunya dari majikan gitu. Boleh, nggak ada masalah. Cari majikan nggak ada masalah, bisa. Kamu pulang Indonesia cari majikan pun nggak masalah, Deja. Ya, Masih biar bisa. dimudahin gitu kan prosesnya. Saya tetap kan Tanggal kamu ambil finish. 15. Nggak apa-apa, pulang aja dulu, nyampe Sekarang Indonesia udah ntar sembuh telepon aku. perutnya, udah sembuh. Sudah. lama. Anak kecil pukul sakit, Mbak. Tapi kan sebenarnya tidak parah, cuman kan dia tidak ingin berlanjut seperti itu, maksud dia. Bukan nyakitin dia sampai keluar darah itu enggak, mungkin beset-beset itu loh. Maka dari itu dia cuman inginnya majikan negur dia gitu loh. Oh iya. Sebenarnya dia nggak apa-apa, sudah 1 tahun 8 bulan. Dan hari itu dia benar-benar emosi, nggak kuat nahan emosi. Jadi ya itu kan saya selalu bilang, kenapa di Facebook saya selalu kasih motivasi buat kalian, jangan emosi, jangan mudah marah. Karena kalau kita marah, akibatnya fatal. Padahal kamu masih butuh uang. Kemarin waktu kamu proses telepon aku bilang apa? Jangan, kamu harus pulang Indo. Iya. Karena aku yakin visamu nggak bisa turun. Tapi kamu datang ke KJRI bilang apa? Bukan sih agen sih yang bilang. Oh, agent yang bilang pasti bisa. Karena aku bilang nggak bisa. Karena ada labor case kan. Memang udah selesai. Kamu labor case lo kalah. Ingat kan kamu labor case itu kalah. Majikanmu pintar sekali. Jadi permisi ya. Apa saya boleh ke bawah? Ngapain kamu ke bawah?